dipersembahkan oleh Halo pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime Dialog bersama saya, Desmona Chandra. Ada yang spesial di episode kali ini karena NTV Prime Dialog tidak ditayangkan dari Studio Mawar Nusantara TV, melainkan dari kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Karena kita mau membahas 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran khususnya di bidang pendidikan. Indonesia punya cita-cita besar, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan program Astacita bagaikan satu kapal yang mampu membawa Indonesia berlayar untuk mencapai target tersebut. Sehingga tentunya butuh sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk itu, pendidikan dasar dan menengah sebagai pondasi menjadi faktor yang tidak kalah penting. Dan kabar baiknya, menurut hasil survei dari salah satu lembaga survei independen Indonesia, menyebut bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat. Dan Nusantara TV sudah mendapatkan kesempatan baik untuk berbincang langsung bersama dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Ateep Latiful Hayat. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima kami di kantor kementerian. Profesor harus sehat ya, karena ada banyak sekali pekerjaan rumah yang masih harus diperbaiki untuk membangun kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Di kantor ini juga Pak Wamen dan juga tentunya bersama Pak Menteri ya, dan seluruh jajaran ASN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merumuskan kebijakan-kebijakan untuk membangun kualitas sistem pendidikan di negara ini. Kalau kita melihat 1 tahun ke belakang, Anda puas dengan kinerja teman-teman? Dan kalau bisa kita menilai 1 sampai 10, Pak Wamen, kira-kira ada di angka berapa? Ya, kalau menilai diri sendiri, tapi ini relatif objektif karena berdasarkan juga kajian ya, berbagai lembaga survei, jadi bukan satu. Jadi saya hanya mengungkapkan kembali apa yang disampaikan oleh para lembaga survei, di mana tingkat kepuasannya itu 79. Jadi nyaris 80. Jadi angka 8 ya, boleh ya? Angka 8 kan sesuai dengan Pak Presiden Prabowo ya. Jadi kita bukan koinsiden, tapi ya mungkin koinsiden. Jadi kita merespon yang disampaikan oleh lembaga survei, yaitu penilaian terhadap kami, ya kira-kira pada kisaran seperti itu. Jadi ini bukan self-assessment sebetulnya, hanya mengungkapkan saja oleh saya. Apa yang menjadi indikator kunci keberhasilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Menurut kami tampaknya, karena kami itu melakukan langkah pertama, kita melakukan respon cepat ya atas persoalan yang muncul. Gitu. Yang kedua, kita juga kemudian melakukan penataan ulang ya untuk program-program yang dapat meningkatkan kualitas atau mutu dari pendidikan ini. Karena visi kami adalah menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Oke, iya, di depan kantor saya juga sudah melihat ya tagar pendidikan bermutu untuk semua ya, inklusif juga. Iya, jadi begini, saya mengingatkan kembali ya, Astacita keempat ya, bukan terkait dengan pendidikan. Penguatan sumber daya manusia. Nah, di mana kata kuncinya itu penguatan. Kenapa penguatan? Sebetulnya kan sudah dilakukan. Gitu. Tapi kita menguatkan kembali, kemudian kita terjemahkan, kita tafsirkan dalam bentuk program yang sampailah pada peningkatan mutu, kualitas. Jadi penguatan itu adalah identik bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia lewat pendidikan, begitu. Di situ kata kuncinya. Jadi kita bukan hanya menyelenggarakan pendidikan sebagai business as usual. Jelas itu harus dapat diakses oleh semua, tapi semuanya harus dapat akses kepada pendidikan yang bermutu. Bukan hanya dia sekolah, bukan hanya dia belajar, tapi semuanya harus dapat kualitas pendidikan yang bermutu. Dan itu merupakan keinginan Bapak Presiden
Ya itu yang disampaikan langsung di Astacita itu, dan kemudian beliau menekankan berkali-kali. Makanya Bapak Presiden kemudian dia memiliki program hasil tercepat terbaik ya, quick wins begitu, yang boleh dikatakan ya mungkin 40%-nya itu di bidang pendidikan ya, dan kita kemudian realisasikan umpamanya perbaikan fasilitas pendidikan ya lewat program revitalisasi sarana pendidikan, karena Pak Presiden kan tidak menginginkan fasilitas pendidikan yang tidak layak. Karena boleh dikatakan mungkin hampir 2 dekade ini ya fasilitas pendidikan itu belum tersentuh, sehingga dalam perbaikan, dan itu berpengaruh untuk ke kualitas. Nah makanya program tahun pertama itu dianggarkan sekitar 16,9 triliun ya untuk revitalisasi sarana pendidikan ya, dengan swakelola, dan kita melakukan efisiensi. Jadi dari perhitungan awal itu akan merevitalisasi sekitar 10.440 ya sarana pendidikan, satuan pendidikan. Tapi dengan efisiensi malah kita mencapai 16.120. Kok bisa, Pak? Pendidikan. Kenapa? Karena kita akan mengurangi biaya-biaya yang tidak langsungnya begitu ya. Ini jadi langsung dikelola, swakelola oleh sekolah dan juga stakeholder pendidikan di sekitarnya, ada komite sekolah, masyarakat begitu. Sehingga terjadi efisiensi yang cukup signifikan. Dari 10.440 menjadi 16.120 satuan pendidikan. Dengan strategi swakelola itu. Swakelola, ya. Jadi ini asalnya kan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ya, PUPR sebelumnya. Jadi kata Bapak Presiden ya kementerian ini mengerjakan yang besar-besar saja, fokus gitu. Jadi kemudian diserahkan ke kami, dan kami menerapkan swakelola karena sebelumnya juga sudah pernah dilakukan dan cukup efektif dan lebih efisien. Itu juga ada dampak-dampak tambahannya secara ekonomi, kan menaikkan juga pekerja yang dari situ, kemudian juga materi-materi, katakan lokal material juga dari UMKM dari daerah persis lokal ya. Jadi pembangunan sarana infrastruktur pendidikan menjadi salah satu bagian dari roadmap ya yang dibuat dirancang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Betul, itu quick wins dari Pak Presiden. Kemudian kan beliau juga bukan hanya pada sarana fisik, tapi juga untuk sistem ya pembelajarannya, kurikulumnya, pendekatannya. Ya, kurikulum kan kita tidak mengubah, yang kita ubah itu adalah pendekatan baru ya dalam hal ini. Pak Presiden sejak awal dia punya concern, umpamanya mengapa katakanlah skor PISA kita ya, mungkin sudah pada mendengar ya publik ya. Untuk jalan di tempat, nggak berkembang dari 20 tahun terakhir. Kurang menggembirakan. Kurang menggembirakan. Masih butuh perhatian. Masih butuh perhatian gitu ya untuk PISA ya, Program for International Student Assessment. Karena belum menggembirakan, maka salah satunya itu kemungkinan harus ada perubahan dalam pendekatan, metode pembelajaran, antara lain dengan menggunakan teknologi. Makanya Pak Presiden kemudian punya program disebut dengan digitalisasi pendidikan. Jadi semua sekolah diberi perangkat yaitu interaktif flat panel ya, di mana kontennya disiapkan oleh kementerian di rumah pendidikan gitu, sehingga si pembelajaran itu berlangsung lebih menarik, lebih interaktif ya. Dan untuk daerah-daerah tertinggal umpamanya, ya, itu kan bisa juga mengakses materi yang lebih update begitu, yang selama ini mungkin agak sulit ya karena keterbatasan wilayah, kemudian guru dan lain sebagainya. Makanya Pak Presiden itu beliau ingin merata ya, dan kemudian dengan pendekatan baru ini meningkat kualitasnya gitu. Dan ini sudah
dilaksanakan baik, insya Allah akhir tahun ini selesai. Jadi sekarang sudah sekitar 30% ya, sudah sampai ke sekolah-sekolah. Jadi bahkan udah hampir ke semua provinsi ya. Oke, sampai ke wilayah 3T pun. Iya, gitu. Udah hanya kan berproses, karena kan perlu transportasi yang ini. Tapi insya Allah akhir tahun ini akan menjangkau semua satuan pendidikan. Ya. Baik, kita akan ngobrol lagi Pak Wamen terkait dengan tadi sudah secara garis besar ya disampaikan dari sarana infrastruktur pendidikannya, kemudian pendekatan metode pembelajarannya, tadi harus ada intervensi digital dan teknologi karena memang saat ini kan kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Tapi kita akan mengerucut lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Di segmen berikutnya kita akan bahas lebih kepada mungkin kurikulum pembelajaran ya. Mungkin karena kita tahu juga pemerintahan sebelumnya ini mengadopsi sistem yang sedikit berbeda, non konvensional. Jadi kita ingin tahu apa kurikulum belajar kita saat ini. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah di NTV Prime Dialog. Dipersembahkan oleh